Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 3121. Mencari kulit dari harimau. Ini adalah pemikiran umum Stephen Lin dan Wu Xing saat ini. Di mata mereka, pihak lain adalah orang yang sangat berbahaya, namun karena hubungan Bogut, mereka harus bekerja sama. Perasaan mencari kulit dari harimau ini membuat kedua orang di atas merasa menarik dan mengasyikkan dari lubuk hati mereka. Tapi mereka tidak memiliki apa yang disebut perasaan simpati. Mereka berdua saling mengenal, dan jika ada kemungkinan dalam kerja sama ini, mereka akan membunuh satu sama lain tanpa ragu. Lagi pula, kebencian di antara mereka sudah lama tak terlupakan, bahkan jika mereka bekerja sama jika kemitraan membunuh Bogut, kebencian ini tidak akan berkurang sama sekali. Terlebih lagi, begitu Bogut benar-benar mati, keduanya pasti akan memasuki kondisi keabadian. Pertanyaan terakhir. Stephen Lin mengajukan pertanyaan terakhirnya setelah memastikan bahwa pihak lain benar-benar ingin membunuh Bogut. Di mana Bogut sekarang? Ini adalah pertanyaan terpenting bagi Stephen Lin. Begitu dia tahu persis di mana Bogut berada, kemampuannya saat ini seharusnya cukup untuk membunuh Bogut dengan mudah. Bogut mengolah tubuh kedua karena kematiannya dalam pertempuran. Bahkan aku tidak bisa memastikan keberadaannya, kata Wu Xing. Kamu tidak yakin? Bagaimana ini mungkin? Bukankah dia dewa suci dari pohon kehidupanmu? Bukankah dia selalu diabadikan olehmu? Stephen Lin bertanya dengan heran. Meskipun dia adalah Tuhan suci kita, dia tidak pernah tinggal di pohon kehidupan untuk waktu yang lama. Pohon kehidupan lebih seperti bank baginya. Dia akan memberi kita instruksi untuk membiarkan kita membantunya menemukan apa yang dia inginkan dalam jangkauan. Kata Wu Xing, karena kamu tidak dapat menentukan di mana Bogut berada, apa gunanya kerja sama kita? Tanya Stephen Lin. Dibutuhkan waktu lama dan sejumlah besar bahan untuk mengolah tubuh kedua, jadi suatu hari nanti dia pasti akan muncul kembali di hadapanku, dan pada saat itu, aku secara alami dapat berbagi lokasinya denganmu. Pada waktunya, Anda secara alami akan dapat menemukannya dan memenuhi keinginan Anda yang telah lama Anda hargai, kata Wu Xing. Apakah kamu tidak akan melakukan yang terbaik untuk bekerja sama denganku? Stephen Lin bertanya. Bogut adalah guru suci kita, orang-orangku tidak dapat mengambil tindakan terhadapnya, dan bahkan mungkin menerima perintah langsung darinya, kata Wu Xing. Apakah ini termasuk menembak dirimu sendiri? Tuhan diciptakan olehmu, tapi sekarang ekornya terlalu besar untuk jatuh, Stephen Lin tertawa. Ya. Wu Xing mengangguk dan berkata, yang bisa saya lakukan untuk Anda hanyalah informasi lokasinya, itu saja. Dimengerti. Petik 2. Stephen Lin mengangguk sambil tersenyum, lalu berdiri dari tanah. Sebenarnya, ada sesuatu yang selalu ingin saya sampaikan kepada Anda. Wu Xing berkata, apa yang kamu bicarakan? Stephen Lin bertanya, aku selalu mengagumimu, kata Wu Xing. Stephen Lin tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, kamu bisa mengatakan itu lagi ketika aku ingin membunuhmu. Setelah mengatakan ini, Stephen Lin melihat sekeliling dan berkata, kamu datang ke sini sendirian. Petik 2. Ya, masalah ini tidak boleh diketahui oleh orang ketiga selain Anda dan saya. Wu Xing berkata, kalau begitu kamu tidak takut aku akan membunuhmu di sini? Stephen Lin bertanya, jika saya mati, puluhan ribu orang di pulau ini akan dimakamkan bersama saya, termasuk Anda. Kata Wu Xing, oh. Murid Stephen Lin menyusut sedikit. Sudah berhari-hari sejak saya mengirimi Anda email terakhir kali. Alasan mengapa butuh begitu banyak waktu adalah untuk mencegah kecelakaan yang mungkin terjadi, termasuk kehilangan akal sehat Anda yang tiba-tiba. Saya melakukan ini hal. Wu Xing berkata, pengaturan apa yang telah kamu buat? Stephen Lin bertanya, bom nuklir, kata Wu Xing, menunjuk ke tanah.
Ekspresi Stephen Lin berubah, dan dia berkata, bagaimana kamu mendapatkan benda itu? Petik 2. Semua orang di dunia rakus akan uang, tetapi yang paling tidak dimiliki oleh pohon kehidupan adalah uang. Wu Xing berkata, oke. Stephen Lin mengangguk, lalu berbalik dan berjalan ke samping. Aku akan menunggu kabarmu. Stephen Lin berkata, akan ada berita segera. Suara Wu Xing datang dari belakang. Stephen Lin tidak menoleh, tetapi sedikit menekuk kakinya, lalu tiba-tiba berdiri tegak. Saat berikutnya, Stephen Lin melesat lurus ke langit dan menghilang di balik awan dalam sekejap. Mata, perhatikan ke arah Stephen Lin menghilang. Wu Xing tersenyum, lalu mengambil pancingnya dan melemparkan kailnya kembali ke laut. Di atas langit, Stephen Lin memasuki Solnu. Saat ini, Solnu sedang melayang di atas Pulau Napa. Perjalanan ke Pulau Napa ini, untuk mencegah kecelakaan, Stephen Lin secara khusus membawa Solnu yang sedang mengisi daya. Dengan kehadiran Solnu, Stephen Lin yakin bahwa meskipun pohon kehidupan memasang jaring, dia dapat dengan mudah melarikan diri. Namun, pada saat ini, Stephen Lin masih berkeringat di mana-mana, bukan karena hal lain, hanya karena bom nuklir di mulut Wu Xing ketika dia akan berpisah. Bab 3122. Kata, senjata nuklir, itu adalah pembunuh terbesar umat manusia. Stephen Lin tidak pernah menyangka bahwa Wu Xing akan menanam bom nuklir di bawah pulau itu. Meskipun kata-kata ini tidak sepenuhnya dipercaya, Stephen Lin merasa bahwa Wu Xing tidak akan bercanda dengannya, lagi pula, itu terkait dengan keselamatan pribadi Wu Xing. Stephen Lin merasa bahwa meskipun dia terisi penuh, dia pasti tidak akan dapat menghentikan kekuatan ledakan bom nuklir. Jika Wu Xing hanyalah umpan untuk pohon kehidupan, maka tanpa Solnu, setelah bom nuklir meledak, lalu dia benar-benar mati. Untungnya, Solnu dikemudikan olehnya. Jadi meski mengetahui kemungkinan ada bom nuklir di bawah pulau, Stephen Lin cukup tenang, karena menurut si idiot, kecepatan Solnu cukup untuk melepaskan diri dari kekuatan nuklir. Ledakan bom. Setelah duduk, Stephen Lin diam-diam mengambil topeng dari sakunya. Topeng ini adalah yang dia ambil dari Bok. Topeng ini meninggalkan panggung pertempuran terkuat di dunia bersamanya, dan kemudian dia melemparkannya ke lembaga penelitian untuk penelitian. Negara Kanguru telah mencoba untuk mendapatkan kembali topeng ini darinya sebelumnya, dan negara Kanguru menawarkan harga yang sangat tinggi untuk itu, tetapi dia menolak. Nilai topeng yang bisa mengendalikan orang benar-benar setinggi langit. Setelah lama melakukan penelitian di lembaga penelitian, Stephen Lin juga memiliki pemahaman yang baik tentang topeng ini. Nama topengnya adalah topeng pesona. Selama Anda memakainya, orang yang Anda lihat pada pandangan pertama akan dikendalikan oleh Anda. Kemampuan ini benar-benar melawan langit, namun benda ini memiliki kekurangan yang fatal, yaitu waktu kontrolnya hanya 30 detik, dan jaraknya harus dalam jarak 5 meter. Dengan kata lain, jika Anda ingin menggunakan topeng ini untuk mengendalikan seseorang dan memperbudak seseorang sepenuhnya, ini tidak mungkin. Setelah 30 detik, orang yang Anda kendalikan akan sadar kembali dan mengingat periode berada di bawah kendali Anda, apapun yang terjadi. Selain itu, topeng ini hanya dapat digunakan 10 kali, dan ketika berada di tangan Stephen Lin, topeng ini hanya tersisa 1 kali penggunaan. 9 kali pertama semuanya telah digunakan oleh Bok dan pasukan di belakangnya, hanya menyisakan 1 kesempatan bagi Stephen Lin untuk menggunakannya. Kali ini ketika dia datang untuk bertemu Wu Xing, Stephen Lin secara khusus membawa benda ini bersamanya. Tujuannya adalah untuk melihat apakah dia dapat menggunakan benda ini untuk mengendalikan Wu Xing selama 30 detik, dan kemudian menanyakan beberapa informasi rahasia kepadanya. Namun, percakapan antara keduanya barusan membuatnya menghilangkan pikirannya. Dia telah memperoleh informasi rahasia yang cukup dari Wu Xing, seperti bagaimana pohon kehidupan muncul, seperti apa tujuan akhir dari pohon kehidupan, dan untuk hal-hal lain, seperti apakah
Pembunuhan naga dari kerajaan naga dan pohon kehidupan. Mengenai pertanyaan apakah pohon kehidupan ingin melakukan sesuatu di tanah kerajaan naga, dia merasa memiliki kemampuan untuk menggunakan metode lain untuk menggali jawabannya di masa depan, sehingga dia tidak akan menyia-nyiakannya. Satu-satunya kesempatan topeng mantra untuk pertanyaan semacam ini. Stephen Lin menyelamatkan kesempatan terakhir dari topeng pesona jika dia menghadapi Bogut di masa depan. Benda ini mungkin juga memainkan peran tertentu di luar tubuh. Bogut benar-benar beruntung. Stephen Lin menyingkirkan topengnya dan tidak bisa menahan nafas. Tapi setelah dipikir-pikir, saya merasa lega. Lagi pula, Bogut adalah yang pertama memasuki metaverse. Sangat normal baginya untuk mendapatkan sesuatu di metaverse. Apalagi Bogut juga mengosongkan lantai pertama Menara Langit. Masuk akal jika banyak harta diambil oleh Bogut. Stephen Lin tidak memperhatikan ini sebelumnya, tetapi sekarang setelah mendengar apa yang dikatakan Wu Xing, dia menyadari bahwa Bogut mungkin telah menyembunyikan banyak kartu truf yang diperoleh dari Menara Langit seperti dirinya. Dia pasti akan menyimpan kartu hall ini di tubuhnya, jadi jika dia benar-benar melihat tubuh Bogut di masa depan, dia harus lebih berhati-hati agar tidak diserang secara tidak sengaja olehnya. Bagaimana kita bisa memanfaatkan kerja sama ini dengan baik untuk bermain trik? Stephen Lin mengetukkan jarinya di atas meja dengan ringan, melamun. Sekarang dia bekerja sama dengan Wu Xing, kedua belah pihak saling berhadapan, yang menciptakan terlalu banyak kemungkinan baginya untuk menyerang Wu Xing di masa depan. Di satu sisi, dia ingin membunuh Bogut bersama Wu Xing, dan di sisi lain, dia juga ingin memanfaatkan kerjasama untuk membunuh Wu Xing juga. Akan lebih baik jika kedua hal itu bisa dilakukan bersamaan. Saat ini, mentalitas Stephen Lin sudah berubah. Sekarang dia yang terkuat di dunia, bahkan memiliki rekor membunuh Bogut 2 kali di matanya. Bogut sudah menjadi adik laki-laki, jadi dia berani menggabungkan membunuh Bogut dengan membunuh Wu Xing bersama. Dalam hal bermain game, ini disebut operasi 2 baris. Hanya Stephen Lin, yang sebesar telur manusia, yang dapat dipastikan terlibat dalam operasi 2 jalur. Mungkin Bogut mungkin memiliki kartu hall, tapi terus kenapa dibandingkan dengan kartu hall? Stephen Lin mungkin memiliki kartu hall terbanyak di dunia. Bagaimana seseorang yang baru saja menyelesaikan salinan Menara Langit tingkat pertama membandingkan peralatannya dengan seseorang yang hampir menyelesaikan salinan Menara Langit tingkat kedua? Sudut mulut Stephen Lin sedikit melengkung. Menghadapi Bogut kali ini, dia sudah penuh percaya diri. Bab 3123. Stephen Lin kembali ke negeri naga. Masalah tinju garis besi antara klan naga dan klan Ma belum benar-benar diselesaikan saat ini, dan masih ada beberapa gejolak yang tak terlihat di dunia seni bela diri. Namun, untuk Stephen Lin, hal-hal ini tidak penting. Klan naga membuat pilihan yang paling tepat dalam masalah ini. Ketika arah umum benar, klan naga sama sekali tidak akan terpengaruh oleh kekacauan tersembunyi ini. Pengaruh. Langkah selanjutnya adalah melakukan pekerjaan dengan baik dalam merekrut pendatang baru ke masyarakat Taisan. Meskipun pekerjaan utama menerima rekrutan baru dipercayakan kepada Barton dan Yoshino Hideshi, Stephen Lin masih perlu meninjau situasi pelamar, dan jika perlu, dia harus pergi ke kota tempat pihak lain berada untuk melakukan penelitian. Dia ingin memastikan bahwa setiap orang yang bergabung dengan klub Taisan memiliki kekuatan yang cukup dan karakter yang baik. Setelah Stephen Lin kembali ke Longguo, dia segera datang ke grup Lin dan mendengarkan laporan Wang Hai. Berdasarkan pendirian perkumpulan Taisan, kami telah sepenuhnya lolos dari kesulitan ditekan oleh Illuminati. Sekarang ukuran keseluruhan grup Lin kami telah mencapai puncak dalam sejarah, dan masih ada tren perkembangan yang sangat baik. Wang Hai duduk di hutan seberang Stephen, memegang dokumen dan menjelaskannya dengan serius. Setelah mendengarkan laporan Wang Hai dengan hati-hati, Stephen Lin berkata, tren perkembangan yang disebut baik hanya bersifat sementara. Kami sekarang lengah oleh Illuminati. Setelah Illuminati bereaksi, akan ada sanksi yang sesuai.
Jadi kami masih bisa, mengendurkan kewaspadaan kami. Dimengerti, semua orang di Departemen Inti Grup Lin telah melepaskan liburan mereka dan tinggal di perusahaan hampir setiap hari untuk menghindari kemungkinan kecelakaan, kata Wang Hai. Stephen Lin mengangguk. Bos, jika tidak ada yang lain, saya akan pergi dulu. Masih banyak hal yang harus saya lakukan, kata Wang Hai. Oke, sibuklah. Stephen Lin melambaikan tangannya. Setelah itu, Wang Hai berbalik dan keluar dari kantor Stephen Lin. Stephen Lin duduk di kursinya dengan tangan di belakang kepala. Untuk beberapa alasan, dia kurang tertarik saat ini. Tepatnya, bukan karena dia kurang tertarik saat ini, tetapi setelah berakhirnya pertempuran terkuat di dunia, dia selalu kurang tertarik dan merasa tidak terlalu termotivasi. Sebelum dia sibuk dengan urusan perkumpulan Taisan, perasaan ini menjadi semakin lemah, tetapi sekarang perkumpulan Taisan telah menetap, perasaan ini menjadi sangat kuat, seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang dapat membuatnya merasa tertantang. Seks adalah sama. Stephen Lin mengira perasaan ini hanya sementara sebelumnya, tetapi sekarang dia menemukan bahwa perasaan ini selalu ada, dan dia tidak tahu berapa lama itu akan bertahan. Apa yang terjadi di sini? Stephen Lin mengerutkan kening dan berdiri dari kursi, lalu berjalan ke jendela dan melihat ke bawah. Di bawah ini orang-orang seperti semut, orang-orang berjalan-jalan seperti semut, sibuk. Stephen Lin menontonnya lama sekali, sampai Zhao Meng datang untuk mengetuknya. Pintu berbalik dan kembali ke tempatnya. Bos, saatnya rapat. Zhao Meng mengingatkan Stephen Lin dengan suara rendah. Melihat Stephen Lin sedikit bingung. Stephen Lin melihat Zhao Meng. Hari ini, Zhao Meng berpakaian sangat bagus. Rok profesional dan sutra hitam ultra tipis memberi orang perasaan wanita cantik di tempat kerja. Di masa lalu, Stephen Lin harus membiarkan Zhao Meng datang untuk merasakan suhu tubuhnya di lengannya, tetapi sekarang dia sedikit kurang tertarik, seolah-olah dia baru saja datang ke sini sekali. Oke, begitu. Stephen Lin mengangguk. Zhao Meng membeku sesaat, lalu berbalik dan berjalan keluar dari kantor Stephen Lin. Di luar kantor, Zhao Meng menatap pakaiannya. Saya secara khusus berdandan seperti penampilan favorit Stephen Lin hari ini, mengapa dia tidak terlihat sangat tertarik? Apakah Anda kehilangan perasaan untuk diri sendiri? Zhao Meng tiba-tiba merasakan krisis. Dia tahu bahwa pria akan dengan mudah menyukai yang baru dan tidak menyukai yang lama, dan karena pekerjaannya, dia sering muncul di depan Stephen Lin. Mungkinkah Stephen Lin tidak merasakannya dia? Saat itu, pintu kantor terbuka. Stephen Lin keluar dari dalam. Melihat Zhao Meng berdiri dengan bingung di pintu, Stephen Lin bertanya dengan curiga, "Mengapa kamu berdiri di sini?" Zhao Meng kembali sadar, dan dengan cepat menjelaskan, aku ingin melakukan sesuatu. Petik 2. Ikuti saya, ayo pergi ke ruang konferensi, kata Stephen Lin. Oke. Zhao Meng mengangguk, lalu mengikuti Stephen Lin ke ruang konferensi. Di ruang konferensi, para eksekutif senior grup Lin telah duduk. Setelah Stephen Lin duduk, rapat segera dimulai. Berdiri di samping Stephen Lin, Zhao Meng menghafal isi rapat, tetapi pada saat yang sama dia masih berpikir untuk menyukai yang baru dan tidak menyukai yang lama. Pertemuan berakhir setelah kira-kira 1 jam. Stephen Lin bangkit dan meninggalkan ruang pertemuan, dan Zhao Meng segera mengikuti. Pemimpin, apakah Anda bebas malam ini? Bisakah Anda makan bersama saya? Zhao Seng bertanya. Stephen Lin tertegun sejenak, melirik Zhao Meng dan bertanya, ada apa malam ini? Tidak apa-apa. Zhao Meng menggelengkan kepalanya. Hari istimewa macam apa itu? Stephen Lin bertanya lagi. Tidak. Zhao Meng terus menggelengkan kepalanya. Lalu apa yang akan kamu makan? Stephen Lin bertanya. Lalu makan apa? Kata-kata ini mengenai Zhao Meng. Zhao Meng tersenyum canggung dan berkata, saya hanya berpikir bahwa saya sudah lama tidak makan malam dengan pemimpin, jadi. Petik 2.
Bab 3124. Sepertinya sudah lama sekali. Stephen Lin berkata. Zhao Meng berkata. Kalau begitu, mari kita makan malam bersama malam itu. Stephen Lin tersenyum. Oke, aku akan pergi ke restoran dan menemuimu setelah bekerja di malam hari. Zhao Meng berkata dengan semangat. Oke. Stephen Lin mengangguk, lalu berjalan kembali ke kantornya. Zhao Meng dengan bersemangat mengambil ponselnya dan mulai mencari restoran yang cocok untuk kencan pasangan. Setelah mencari, dia menemukannya ketika dekat dengan tempat kerja. Zhao Meng akhirnya menemukannya restoran yang sesuai dengan idenya dalam segala hal. Setelah Zhao Meng menelepon restoran untuk membuat reservasi, dia menunggu dengan gembira. Akhirnya, ketika tiba waktunya untuk pulang kerja, Zhao Meng mengambil cermin dan melihat dirinya sendiri untuk memastikan dia setelah terlihat sempurna. Zhao Meng menyingkirkan cermin dan menunggu dengan sabar. Setelah menunggu lama, Stephen Lin mendorong pintu kantor dengan tas kerja. Zhao Meng bangkit dan berjalan ke sisi Stephen Lin. Ayo pergi. Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Zhao Meng mengangguk dengan penuh semangat dan mengikuti Stephen Lin ke lift. Lift menuju ke garasi bawah tanah. Setelah pintu lift terbuka, Zhao Meng dengan penuh semangat memegang tangan Stephen Lin. Meskipun seluruh perusahaan semua orang tahu bahwa Zhao Meng berselingkuh dengan Stephen Lin, tetapi Zhao Meng cukup pendiam ketika dia berada di perusahaan. Sekarang dia telah tiba di garasi, seluruh lantai penuh dengan mobil Stephen Lin, dan hanya Stephen Lin yang memenuhi syarat untuk datang. Di sini, jika dia tidak takut terlihat, maka dia tidak perlu dicadangkan lagi. Begitu Stephen Lin berada di lengannya, ponsel Stephen Lin berdering. Stephen Lin melepaskan tangannya dari tangan Zhao Meng, memberi isyarat kepada Zhao Meng untuk tidak berbicara, dan kemudian menjawab telepon. Yah, saya baru saja pulang kerja dan saya berencana untuk makan dengan manajemen perusahaan, kata Stephen Lin. Mendengar kata-kata Stephen Lin, Zhao Meng tahu siapa yang menelepon. Dia memandang Stephen Lin dengan gugup, dengan beberapa intuisi yang buruk. Sudahkah kamu memasak? Baiklah. Tidak apa-apa, aku akan pulang dan makan, kata Stephen Lin. Mendengar ini, wajah Zhao Meng langsung runtuh. Setelah Stephen Lin meletakkan telepon, Zhao Meng dengan cepat bertanya, apakah kamu akan pulang untuk makan malam? Hari ini Yao Jing pergi ke pasar sayur untuk membeli sesuatu dan memasak. Aku harus kembali untuk makan, kata Stephen Lin. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Tanya Zhao Meng. Ubah ke besok, ayo makan bersama besok, kata Stephen Lin. Besok, apakah kamu yakin tentang besok? Tanya Zhao Meng. Tentu saja aku yakin, toh tidak ada yang bisa dilakukan besok. Stephen Lin tersenyum. Kalau begitu, oke. Meskipun Zhao Meng sedikit kecewa, dia masih mengangguk. Lagi pula, dia juga tahu bahwa dia bukan tandingan Yao Jing di hati Stephen Lin. Jadi Zhao Meng harus kembali ke lift, lalu naik ke lantai pertama, dan mengendarai mobilnya sendiri untuk pulang, sementara Stephen Lin pulang sendirian. Makan malam mewah disiapkan di rumah. 3 anak dan 2 wanita duduk mengelilingi meja, yang membuat Stephen Lin merasa sangat baik. Perasaan kurang minat banyak memudar saat ini. Setelah makan malam, Stephen Lin mengajak beberapa anak keluar untuk bermain sebentar, dan baru kembali setelah pukul 8 malam. Setelah menidurkan anak-anak, Stephen Lin, Yao Jing, dan Gu Feiyan membuka sebotol anggur merah di ruang tamu dan meminumnya. Ketiganya mengobrol tentang kesibukan mereka satu sama lain baru-baru ini, seperti teman yang sangat baik, yang membuat Stephen Lin merasa sangat baik. Dia mengerti bahwa ini adalah perasaan di rumah, dan hanya perasaan di rumah yang dapat mengimbangi semua emosi negatif dalam dirinya. Melihat Yao Jing dan Gu Feiyan yang memiliki bunga persik di wajah mereka setelah minum anggur, Stephen Lin tiba-tiba memiliki dorongan hati. Ayo menikah, kata Stephen Lin. Yao Jing dan Gu Feiyan sama-sama menatapnya dengan mata terbelalak keheranan.
Apakah dia baru saja berbicara tentang menikah? Gu Feiyan memandang Yao Jing dan bertanya. Tampaknya mereka memang berbicara tentang pernikahan, kata Yao Jing. Apakah kamu minum terlalu banyak? Gu Feiyan memandang Stephen Lin dan bertanya. Aku tidak minum terlalu banyak. Bukankah aku sudah melamarmu? Sudah beberapa bulan, dan sudah waktunya untuk menikah, kata Stephen Lin. Kamu pasti terlalu banyak minum. Kami di Longguo. Mungkinkah kamu berencana menikahkan kami berdua? Tidak apa-apa jika ada lamaran, selama kami tahu apa yang kamu inginkan, kata Yao Jing. Ya, bigami bisa dihukum penjara, kata Gu Feiyan juga. Jika aku bahkan tidak bisa melakukan ini dengan benar, maka aku tidak perlu lagi berkeliaran di Longguo, kata Stephen Lin. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Yao Jing bertanya. Bagaimana melakukan apa? Tentu saja, Ming Media akan menikahkan kalian berdua di depan pintu keluarga Lin saya, kata Stephen Lin. Apakah kamu tidak takut dikritik? Tanya Gu Feiyan. Apakah kamu takut? Stephen Lin bertanya. Kamu telah melahirkan anak kita, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Yao Jing mengangkat bahu. Aku juga tidak takut, kata Gu Feiyan. Kamu tidak takut, maka aku takut pada bola. Stephen Lin tersenyum. Lalu, simpul yang sebenarnya? Yao Jing bertanya dengan hati-hati. Simpul. Stephen Lin mengangguk dengan serius. Ya, Yao Jing dan Gu Feiyan memeluk Stephen Lin dengan penuh semangat. Bab 3125. Siapa yang akan menolak menikah dengan pria yang mereka cintai? Setelah Yao Jing dan Gu Feiyan yakin bahwa Stephen Lin benar-benar ingin menikahi mereka, mereka langsung melupakan semuanya. Apa mata dunia? Bigami apa? Bagi mereka, itu tidak masalah sama sekali. Selama mereka bisa dinikahkan oleh kekasihnya, maka semuanya tidak masalah. Bagi Yao Jing dan Gu Feiyan, malam ini jelas merupakan malam yang paling tak terlupakan dalam hidup mereka. Keesokan harinya, Stephen Lin bangun lebih awal. Meskipun hari ini turun salju di ibu kota kekaisaran, suasana hatinya sangat nyaman. Sebelumnya, dia bertanya-tanya apakah akan melalui adegan pernikahan. Lagi pula, ini di kerajaan naga, dan monogami memiliki sejarah lebih dari 200 tahun. Jika dia benar-benar menikahi dua wanita, itu pasti bertentangan dengan sistem ini. Provokasi serius. Dia bisa terjebak dalam bak dan mengatakan dia tidak akan mendapatkan akta nikah, tetapi pada akhirnya perilakunya masih akan dikritik oleh banyak orang, yang bukan merupakan hal yang baik baginya yang baru saja pulih dari situasi tersebut. Namun, dia akhirnya memutuskan untuk menikahi kedua wanita tersebut, sebagian karena perasaannya, dan sebagian lagi karena dia sangat ingin berkeluarga. Meskipun seluruh keluarga sekarang tinggal bersama, semua orang tahu bahwa mereka adalah keluarga, tetapi ada tradisi di kota Haixia. Jika mereka belum mengatur meja dan mengundang anggur, mereka tidak dapat dianggap sebagai keluarga. Terlebih lagi, pentingnya pengaturan meja untuk mengundang anggur melebihi apa yang disebut akta nikah. Jadi Stephen Lin tetap membulatkan tekad untuk mengundang kedua wanita itu datang dan membiarkan mereka menjadi ni. Stephen Lin dalam arti sebenarnya. Setelah sampai di perusahaan, Stephen Lin segera memanggil sekretaris kecilnya, Zhao Meng, di hadapannya. Zhao Meng berganti menjadi seragam all yang tampan lagi hari ini, karena dia akan berkencan dengan Stephen Lin untuk makan malam-malam ini, jadi dia secara khusus memilih seragam yang sedikit lebih besar, dan juga merias wajah yang lebih tebal untuk dirinya sendiri, jadi ketika dia berdiri di depan Stephen Lin, dia sedikit pemalu. Tapi jelas, Stephen Lin tidak memperhatikan pakaiannya. Setelah melihat Zhao Meng, Stephen Lin berkata sambil tersenyum, atur pesawat untuk saya. Saya akan pergi ke kota Haixia pada sore hari. Petik 2. Hah? Pergi ke kota Haixia? Zhao Meng menatap Stephen Lin dengan heran. Yah, aku berencana melakukan sesuatu, kata Stephen Lin. Ada apa? Tidak ada catatan dalam jadwal. Zhao Meng berkata dengan ragu.
Saya berencana mengadakan pernikahan di kota Haixia sebentar lagi, kata Stephen Lin. Pernikahan? Pernikahan siapa? Zhao Meng semakin bingung. Apakah kamu bodoh? Mungkinkah aku masih bisa mengadakan pernikahan untuk orang lain? Stephen Lin tertawa. Ah, maksudmu, kamu akan mengadakan pernikahan? Apakah kamu akan menikah? Zhao Meng bertanya dengan heran. Yah, kita akan menikah. Stephen Lin mengangguk. Dengan siapa? Zhao Meng bertanya. Tentu saja dengan Yao Jing dan Gu Feiyan, kata Stephen Lin. Kamu menikah dua. Ini, bukankah ini terlalu dibesar-besarkan? Zhao Meng berkata dengan ngeri. Apa yang dilebih-lebihkan? Aku sangat tampan dan kaya. Punya dua istri itu normal, kata Stephen Lin. Tapi bukankah ini kejahatan bigami? Tanya Zhao Meng. Apakah tidak apa-apa jika kamu tidak mendapatkan sertifikat? Kata Stephen Lin. Tapi kamu akan digosipkan. Zhao Meng bertanya lagi. Saya tidak bisa mengendalikan sebanyak itu. Saya tidak akan digosipkan sekarang. Selama saya tidak membicarakannya di depan saya, Anda dapat mengaturnya, kata Stephen Lin. Oke, kalau begitu, berapa lama kamu akan berada di sana? Tanya Zhao Meng. Mungkin pergi selama beberapa hari, saya harus bertemu dengan anggota klan, dan saya harus berbicara dengan keluarga mereka tentang masalah ini, kata Stephen Lin. Kalau begitu aku akan ikut denganmu juga. Tanya Zhao Meng. Kamu tidak harus. Yao Jing dan yang lainnya akan kembali bersamaku. Kamu harus tetap di perusahaan dan membantu setelah masalah ini selesai, kata Stephen Lin. Kalau begitu, baiklah. Zhao Meng mengangguk dengan kecewa. Oke, kalau begitu kamu bisa mengaturnya. Stephen Lin melambaikan tangannya. Zhao Meng mendengus, berbalik dan berjalan menuju pintu. Ketika dia sampai di pintu, Zhao Meng menoleh dan berkata kepada Stephen Lin, "Bos, bagaimana dengan makan malam kita malam itu?" "Tidak, aku akan mentraktirmu anggur pernikahan nanti." Stephen Lin tersenyum. "Ya, saya mengerti." Zhao Meng mengangguk, lalu berjalan keluar dari kantor Stephen Lin. Pada pukul 4.30 sore, setelah Stephen Lin selesai menangani masalah yang ada, dia pulang, membawa keluarganya dan terbang langsung ke kota Haixia. Sebagai sekretaris Stephen Lin, Zhao Meng secara alami mengirim Stephen Lin ke bandara. Setelah pesawat lepas landas, Zhao Mengyu menghela nafas kesal, lalu mengangkat ponselnya dan menelepon sahabatnya. "Aku keluar untuk makan malam, aku akan mentraktirmu," kata Zhao Meng. "Wah, enak banget ya, legenda Sisilia," kata Zhao Meng. "Aku akan pergi, bukankah itu tempat suci bagi pasangan untuk berkencan? Kamu mengundangku ke tempat itu. Mungkinkah kamu memiliki niat untukku?" kata sahabatku sambil tersenyum. "Berhenti bersikap konyol, ayo pergi, minum denganku di malam hari, suasana hatiku sedang buruk," kata Zhao Meng. "Oke, tidak masalah, Nona Zhao, aku akan pergi begitu aku selesai bekerja," kata sahabatku. Bab 3126. "Ya," kata Zhao Meng dan menutup telepon. Deposit sudah dibayar, jadi tidak bisa disia-siakan. Zhao Meng melihat ke pesawat kecil di langit dan bergumam pada dirinya sendiri. Di sisi lain, ketika malam tiba, Stephen Lin dan kelompoknya kembali ke Haixia kota. Datang dari utara yang dingin ke selatan yang sejuk, Stephen Lin merasa sangat segar. Tentu saja, alasan terpenting Su Suang adalah dia akan menikahi dua wanita tercinta. Dia tidak merasa banyak ketika melamar sebelumnya. Yang disebut lamaran pernikahan sebenarnya hanya untuk meyakinkan hati kedua wanita itu. Dia bahkan tidak berpikir bahwa mereka akan menikah dalam beberapa tahun terakhir. Lagi pula, dia memiliki begitu banyak hal, dan menikah dengan dua wanita terlalu rumit. Dunia tidak dapat diprediksi. Stephen Lin tidak bisa menahan desahan, jika dia tidak memenangkan gelar terkuat di dunia, maka dia tidak akan sering merasa seperti berada dalam keterpurukan. Ketika Yao Jing dan yang lainnya makan dan minum bersama,
mereka tidak akan memiliki keinginan untuk menikah. Jika tidak ada keinginan untuk menikah, maka tidak akan ada pernikahan. Stephen Lin merasa mungkin ini adalah Tuhan yang menyuruhnya menikah. Adapun apakah pernikahannya dengan dua wanita akan membawa masalah baginya, Stephen Lin tidak khawatir tentang itu. Lagi pula, dia yang terkuat di dunia, apa salahnya mencari dua istri? Jika Anda tidak setuju, mari kita singkirkan. Perjalanan Stephen Lin ke kota Haixia adalah serangan mendadak, tidak peduli. Apakah itu keluarga Lin atau keluarga Yao di kota Haixia? Mereka tidak siap, jadi ketika mereka kembali ke rumah tua keluarga Lin, orang-orang di kota tua rumah terkejut lompat, dan ketika dia pergi ke rumah Yao, keluarga Yao juga terkejut. Namun, serangan mendadaknya jelas tidak sekuat kata-katanya. Ketika Stephen Lin memberitahu keluarga Lin dan keluarga Yao bahwa Stephen Lin akan menikahi Yao Jing dan tinggal bersama Gu Feiyan, kedua keluarga itu tercengang. Setelah tercengang, kedua keluarga itu pergi ke pengadilan pada saat bersamaan. Pemikiran keluarga Lin adalah bahwa patriark keluarga Lin saya akhirnya akan menikahi seorang istri. Meskipun Yao Jing dan Gu Feiyan adalah nyonya kota selat keluarga Lin dan yang lainnya adalah nyonya ibu kota kekaisaran keluarga Lin, mereka berdua dari keluarga Lin, tetapi bagaimanapun juga, mereka belum menikah secara resmi melalui mak comblang resmi. Di kota selatan yang percaya tahayul seperti kota Haixia, selama tidak ada mak comblang resmi untuk dinikahi, tidak akan jelas, jadi Stephen Lin akhirnya berencana untuk menikahi seorang istri, yang tentunya merupakan hal yang baik bagi keluarga Lin, setidaknya dalam hal ini. Cara, mereka tidak akan dibicarakan oleh orang lain. 4. Adapun apakah menikahi dua orang pada saat yang sama akan digosipkan oleh orang lain, keluarga Lin tidak peduli tentang hal ini. Bukankah lelaki tua Stephen Lin juga menikahi dua, satu lebih tua dan satu lebih muda? Stephen Lin dilahirkan oleh istri yang lebih muda. Menurut sudut pandang ini, Stephen Lin hanya melanjutkan tradisi keluarga Lin. Jika Anda memiliki pendapat, maka Anda dan Stephen Lin akan lebih besar dari gagasan keluarga Yao lebih sederhana. Sebelum Stephen Lin menceraikan Yao Jing, berapa banyak anggota keluarga Yao yang tidak bisa tidur karena kehilangan pendukung besar mereka. Bagaimanapun, Yao Jing menikahi Stephen Lin lagi, dan keluarga Yao memanjat pohon besar keluarga Lin lagi, yang memuaskan. Sudah jam 10 malam ketika Stephen Lin keluar dari rumah Yao. Yao Jing tidak keluar dengan Stephen Lin, tetapi tinggal di rumah Yao bersama anak-anaknya, secara halus mengatakan bahwa dia sudah lama tidak kembali ke keluarga kelahirannya, dan dia ingin tinggal bersama keluarganya untuk sementara waktu. Jadi ketika mereka meninggalkan rumah Yao, hanya Gu Feiyan dan Stephen Lin yang tersisa. Gu Feiyan sedang melihat file kasus yang dikirim oleh firma hukum di ponselnya, sementara Stephen Lin sedang mengemudikan mobil. Tiba-tiba, Stephen Lin menghentikan mobilnya. Gu Feiyan meletakkan teleponnya, melihat ke samping dan bertanya, "Ada apa?" "Ini dia," kata Stephen Lin. "Apakah kamu di sana?" Gu Feiyan melihat ke samping dan menemukan bahwa Stephen Lin telah memarkir mobilnya di depan Hotel Hilton. Kenapa kamu seperti ini? Bukannya tidak ada tempat tidur di rumah?" Gu Feiyan sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata dengan wajah memerah. "Lebih baik berada di hotel." Stephen Lin tersenyum dan membuka pintu dan keluar dari mobil. Gu Feiyan memelototi Stephen Lin dengan genit, lalu keluar dari mobil bersama, dan berjalan ke hotel bergandengan tangan dengan Stephen Lin. Stephen Lin naik lift dengan akrab dan tiba di kamar presidensial di lantai paling atas. "Melihatmu seperti ini, sepertinya kamu sudah mempersiapkannya sejak lama." Gu Feiyan menyipitkan matanya dan berkata, "Itu tidak benar." Stephen Lin tersenyum bangga. Keduanya berjalan ke kamar kepresidenan. Stephen Lin membuka pintu dengan kartunya, lalu meraih tangan Gu Feiyan dan masuk. Begitu dia memasuki pintu, Gu Feiyan tidak sabar untuk memeluk leher Stephen Lin dan menciumnya. Stephen Lin tertegun sejenak, dia tidak menyangka Gu Feiyan begitu proaktif.
Saat ini, batuk kering datang dari belakang Gu Feiyan. Ahem, Gu Feiyan terkejut, dan dengan cepat berbalik untuk melihat ke belakang. Ketika dia melihat ini, wajah Gu Feiyan menjadi sangat merah. Bu, Paman, Bibi. Gu Feiyan memandangi sekelompok orang yang berdiri di ruang tamu di belakangnya dengan keterkejutan, kegembiraan, dan rasa malu. Feiyan, teriak ibu Gu Feiyan dengan ekspresi aneh di wajahnya. Kalian, kenapa kamu di sini? Gu Feiyan menghentakkan kakinya karena malu, lalu menatap Stephen Lin dan berkata, apakah kamu melakukannya? Ya. Stephen Lin mengangguk. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Aku malu menghadapi orang, kata Gu Feiyan dengan wajah merah. Bab 3127. Meskipun dia mengatakan dia malu menghadapi orang lain, Gu Feiyan masih berjalan ke ruang tamu dan memeluk ibunya. Xiao Lin berkata dia memiliki sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepada kami, jadi dia mengirim seseorang untuk menjemput kami. Ibu Gu Feiyan menjelaskan. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku? Tanya Gu Feiyan. Bukankah Xiao Lin mengatakan bahwa dia ingin mengejutkanmu? Kata ibu Gu Feiyan. Itu semua kamu. Gu Feiyan memelototi Stephen Lin lagi karena malu. Salahku. Stephen Lin berjalan ke ruang tamu sambil berbicara. Semuanya duduk, kata Stephen Lin. Mendengar kata-kata Stephen Lin, kerabat Gu Feiyan duduk dengan hati-hati. Dibandingkan dengan keluarga Yao, orang-orang di pihak Gu Feiyan sangat tidak terbiasa dengan Stephen Lin, dan mereka bahkan belum banyak berhubungan dengan Stephen Lin. Keluarga Yao adalah keluarga besar yang menjalankan bisnis keluarga, jadi keluarga Yao sangat dekat satu sama lain, tetapi keluarga Gu berbeda, mereka adalah keluarga Longguo yang paling umum, dan saudara laki-laki dan perempuan tidak sering berkomunikasi setelah mereka menikah, jadi Stephen Lin sering membawa Yao Jing kembali ke rumah Yao untuk bertemu keluarga Yao, tetapi Gu Feiyan tidak akan membawa Stephen Lin untuk bertemu dengan anggota keluarga mereka. Sederhananya, Gu Feiyan tidak dekat dengan kerabat ini di keluarga mereka. Tetapi jika mereka tidak berciuman, mereka masih kerabat, jadi Stephen Lin membawa semua orang ini ke kota Haixia. Lagi pula, pernikahan akan dibahas. Dia telah berbicara dengan keluarga Yao, jadi dia juga harus berbicara dengan keluarga Gu. Ini masalah sikap. Hal berikutnya sebenarnya sangat sederhana. Stephen Lin hanya memberitahu semua orang bahwa dia akan menikahi Gu Feiyan. Meskipun keluarga Gu tidak sombong seperti keluarga Yao, tetapi ketika Stephen Lin mengatakan bahwa dia ingin menikahi Gu Feiyan, itu tetap saja sangat senang. Yang paling bahagia di antara mereka adalah Gu Feiyan dan ibunya, Li Sui. Sejujurnya, Li Sui tidak senang setelah Gu Feiyan mengikuti Stephen Lin. Bukannya dia tidak puas dengan Stephen Lin, hanya saja dia tidak suka putrinya tinggal di sisi Stephen Lin tanpa nama dan melahirkannya. Terutama dalam keluarga, kadang-kadang seseorang akan mengatakan bahwa Gu Feiyan menjadi simpanan Stephen Lin, dan cepat atau lambat Gu Feiyan akan dicampakkan oleh Stephen Lin. Itu sebabnya dia tidak senang Gu Feiyan mengikuti Stephen Lin. Tapi sekarang Stephen Lin telah menjelaskan bahwa dia ingin menikahi Gu Feiyan, dan telah mengundang mereka semua untuk membahas masalah pernikahan. Dia tentu saja sangat bahagia saat ini. Dia bahkan dengan bangga menggoda kerabatnya beberapa kata, seperti mengapa keluarga kami, Feiyan dan Stephen Lin, benar-benar sepasang kekasih dan akhirnya menikah. Feiyan dan Stephen Lin benar-benar beruntung, bisa dibilang sukses dalam satu tarikan napas. Kanan mengenai kata-kata ini, tidak ada seorang pun dari kerabat Gu Feiyan yang berani menyangkal apapun. Lagi pula, Stephen Lin duduk di depannya. Meskipun dia biasa mengatakan beberapa komentar sarkastik karena masam, tetapi mulai sekarang, Stephen Lin dan Stephen Lin adalah anggota keluarga, jadi tidak perlu mengatakan apa-apa. Proses membicarakan pernikahan sangat lancar dan sederhana, seperti Stephen Lin di rumah Yao. Tidak ada yang memiliki pendapat kedua tentang ide yang dia kemukakan,
pada dasarnya apa yang dia katakan adalah apa yang dia katakan. Namun, Stephen Lin tidak mendominasi dan merawat wanita itu semaksimal mungkin. Misalnya di pesta pernikahan, semua kerabat wanita harus hadir. Misalnya adat istiadat harus mengacu pada adat istiadat wanita. Melihat pria yang dia cintai berbicara dengan keluarganya tentang menikahinya, Gu Feiyan sangat tersentuh. Sejujurnya, dia tidak berharap hari ini datang begitu cepat. Menurutnya, mungkin setelah bertahun-tahun, An Kang Ansi akan meninggalkan masyarakat, dia dan Yao Jing juga akan menjadi tua, dan Stephen Lin juga akan menghilang dari pandangan publik, jadi mungkin mereka bertiga bisa bersikap rendah hati. Pernikahan atau semacamnya, ternyata pernikahan itu sudah dekat. Bagaimana kalau menetapkan tanggal pernikahan pada tanggal 14 Februari? Kebetulan itu hari Valentine. Petik 2. Setelah mendiskusikan hal-hal lain, Stephen Lin mengemukakan tanggal pernikahan. Saat itu pertengahan Januari saat ini, dan ada 1 bulan sebelum tanggal 14 Februari. Tidak terlalu terburu-buru merencanakan pernikahan dalam sebulan, dan pemilihan waktu hari Valentine juga dipilih dengan baik. Secara alami, keluarga Gu tidak keberatan, tetapi Li Sui masih meminta para tetua keluarga yang menemani untuk menghitung hari, dan akhirnya memastikan bahwa hari itu memang hari yang baik untuk menikah. Jadi, tanggal pernikahan diputuskan. 14 Februari, Stephen Lin akan menikahi Gu Feiyan dan Yao Jing. Tepat ketika Stephen Lin dan yang lainnya sedang mendiskusikan masalah pernikahan. Imperial Capital, di dalam restoran barat. Meng, siapa yang menyuruhmu minum banyak, apakah kamu mabuk? Sahabat Zhao Meng membantu Zhao Meng keluar dari restoran. Kaki Zhao Meng melayang, dan sepertinya dia tidak minum lebih sedikit. Siapa yang minum terlalu banyak? Apakah saya minum terlalu banyak? Tidak mungkin, ayo, terus minum. Lain kali, saya akan menyanyikan lagu tentang pacar saya yang akan menikah dan pengantin wanita bukan saya, kata Zhao Meng keras. Maafkan saya. Sambil meminta maaf kepada orang lain, pacarnya menyeret Zhao Meng ke pinggir jalan. Bab 3128. Nyanyikan lagu sial, aku akan mengantarmu pulang, kata sang pacar. Tidak, aku tidak akan pulang. Apa yang kamu lakukan saat aku pulang? Tidak ada laki-laki saat aku pulang. Zhao Meng menggelengkan kepalanya dan berkata, kenapa tidak ada laki-laki? Bukankah kamu masih memiliki presiden yang mendominasi? Kata sahabat itu. Sebagai seorang sahabat, dia secara alami tahu tentang hubungan antara Zhao Meng dan Stephen Lin, karena Zhao Meng telah memberitahunya tentang hal itu. Presiden yang mendominasi, dia punya istri, jadi itu bukan urusanku, kata Zhao Meng. Bukankah kamu sudah tahu ini? Mengapa kamu begitu khawatir tentang ini sekarang? Sahabatku bertanya dengan curiga. Zhao Meng menggelengkan kepalanya, meskipun wajahnya berubah, dia muntah di tanah. Pacarnya menepuk punggungnya dan berkata, kamu tidak minum terlalu banyak, jadi jangan minum terlalu cepat. Jika kamu muntah, kamu tidak akan makan apa-apa di malam hari. Muntah. Zhao Meng. Muntah, dia membantah sahabatnya dicelah, dan kemudian terus meludah beberapa suap lagi, yang membuat perut kembung terasa lebih baik. Apakah kamu bertengkar dengan presidenmu yang mendominasi di malam hari? Tanya sahabatku. Saya tidak bertengkar. Saya harus memenuhi syarat untuk membiarkan orang bertengkar dengan saya. Mereka sedang terburu-buru untuk kembali menikah sekarang, dan mereka sama sekali tidak bisa mengendalikan saya. Zhao Meng menggelengkan kepalanya dan berkata, apa? Pernikahan? Stephen Lin akan menikah? Pacar saya bertanya dengan heran. Ya, apa yang mengejutkan tentang ini? Saya telah hidup bersama dan memiliki anak, jadi bukankah normal untuk menikah sekarang? Kata Zhao Meng. Lalu apa yang kamu lakukan? Tanya sang pacar. Apa yang harus saya lakukan? Saya hanya seorang sekretaris. Apa yang bisa saya lakukan? Anda bertanya kepada saya, pergi, berhenti bicara, dan terus minum, kata Zhao Meng,
memegang tangan sahabatnya dan menghentikan mobil. Setelah keduanya masuk ke mobil, pacarnya bertanya dengan suara rendah, "Tidak, Stephen Lin sudah menikah, jadi apakah ada pengaturan untukmu?" "Tidak." Zhao Meng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku bahkan tidak mengatur makan malam untukku. Aku seharusnya makan malam bersama malam ini, tapi aku pergi dengan tergesa-gesa." Melihat Zhao Meng yang hilang, sahabatnya menghela nafas. Berkata, "Sebenarnya, aku sudah lama mengharapkan hal seperti ini, tapi aku tidak tahu bagaimana memberitahumu sepanjang waktu." Petik 2. Apa itu? Zhao Meng bertanya. Tidak peduli seberapa harum bunga liar di luar, itu hanya untuk sementara. Bagaimana bisa ada bunga rumah untuk waktu yang lama? Meskipun kata-kataku tidak menyenangkan, itu adalah kebenaran. Stephen Lin menginginkanmu, bukan itu hanya karena kamu muda dan cantik. Apakah sedikit segar, hal-hal apa yang dia inginkan di sekitarnya? Tidak ada wanita. Saya pikir, demi kebaikan Anda sendiri, Anda harus berhenti terlalu dekat dengannya. Sungguh, berapa umur Anda? Betapa indahnya masa depan Anda. Anda dapat memilih pria tampan sebanyak yang Anda inginkan, tidak perlu disia-siakan oleh Lin waktu sampingan Stephen. Pacar itu berkata, "Apakah menurutmu aku tidak mengerti ini? Apakah Anda pikir Anda hanya menjadi sekretaris kecilnya dengan bodoh? Saya juga berpikir untuk melakukan sesuatu agar dia tidak bisa mengabaikan saya, dan saya bahkan berpikir untuk menemukan beberapa orang untuk membentuk aliansi ofensif dan defensif, tetapi pada akhirnya tidak berhasil." Zhao Meng berkata tanpa daya. Setelah dia membiarkan Stephen Lin dan Xiao Ling tidur bersama karena suatu kebetulan, rencana awalnya adalah bergandengan tangan dengan Xiao Ling untuk melihat apakah dia bisa menempati posisi yang lebih besar di hati Stephen Lin. Dia bahkan menempatkan Ye San. Saya juga mempertimbangkannya, tetapi siapa yang mengira bahwa Xiao Ling meninggalkan ibu kota kekaisaran dan kembali ke rumah, dan Ye San sibuk dengan berbagai pengumuman sepanjang hari, jadi dia tidak punya waktu untuk berbicara dengannya, dan ini membuatnya menjadi orang yang kesepian. "Kamu cukup licik," kata pacarnya. "Jika seorang wanita tidak memiliki trik, maka dia tidak akan pernah mencoba mempertahankan seorang pria, tetapi itu tidak berhasil untukku. Bos harus menikah atau menikah, hei." Zhao Meng menutupi wajahnya dengan sedih. "Anda masih bisa dilindungi olehnya, tetapi Anda tidak ingin mendapatkan cinta darinya. Jika Anda bersedia menjadi burung kenari, maka tidak apa-apa terus seperti ini. Jika Anda tidak berdamai, Anda juga ingin memilikinya. Hidup sendiri, maka saya menyarankan Anda untuk meninggalkan dia secepat mungkin," kata sahabatnya. "Tinggalkan dia." Zhao Meng meletakkan tangannya, dengan ekspresi kosong di wajahnya. "Ini adalah saran saya untuk Anda sebagai sahabat. Saya tidak memiliki prasangka buruk terhadap Stephen Lin. Saya hanya merasa bahwa karena dia akan menikah, Anda sungguh tidak perlu membuang waktu lagi padanya," kata pacarnya. Zhao Meng terdiam. Setelah sekian lama, Zhao Meng menghela nafas dan berkata, "Aku tahu apa yang harus dilakukan." Petik 2. Keesokan harinya, Stephen Lin mengajak Yao Jing dan Gu Feiyan untuk mencari kakeknya, Meng Qiwen, dan berbicara tentang menikahi dua wanita di rumah kakeknya. Ketika Meng Qiwen mendengar hal ini, dia langsung menyerah. Sebagai guru rakyat tradisional, Meng Qiwen sangat dipengaruhi oleh pemikiran tradisional kerajaan naga. Dia setia kepada keluarga dan istrinya sepanjang hidupnya. Belum lagi pergi ke teknisi untuk bermain poker, dia bahkan tidak pernah menyuruh anak perempuan di KTV sempurna. Dia telah melakukan semua yang harus dilakukan oleh pria di kerajaan naga tradisional. Jadi ketika dia mendengar cucunya mengatakan bahwa dia ingin menikahi dua wanita sekaligus, dia tidak tahu bagaimana mengambil alih. Bab 3129. Old Meng, anak-anak dan cucu memiliki berkah mereka sendiri. Petik 2. Pada akhirnya, Meng Qiwen akhirnya melepaskan ikatannya dengan kata-kata istrinya. Dia memandangi dua menantu perempuan di depannya,
dan berkata dengan emosi, "Karena ini adalah pilihanmu, sebagai kakek yang mengetahui nasib, aku hanya bisa berharap kamu bahagia." Jadi Stephen Lin berhasil membujuk ibunya. Keluarga untuk menikah dengannya. Saudara sampingan. Kerabat dari keluarga Lin, kerabat dari keluarga ibu, dan keluarga Gu dari keluarga Yao semuanya masuk akal, jadi hal berikutnya tentu saja mudah. Stephen Lin menelepon Zhao Meng secara langsung. Zhao Meng masih tidur saat ini. Minuman tadi malam benar-benar menyakitinya, sehingga hari ini dia hanya bisa meminta cuti dan tinggal di rumah, tidur sampai Stephen Lin meneleponnya. Zhao Meng melihat arlojinya, sudah jam 2 siang. Xiao Meng, pernikahan pada dasarnya telah selesai. Waktunya 1 bulan kemudian, pada tanggal 14 Februari. Langkah selanjutnya adalah mempersiapkan pernikahan. Saya orang yang kasar. Meskipun saya pernah menikah sekali, orang lain akan melakukan segalanya. Lakukan, jadi kali ini peranmu akan disorot, kata Stephen Lin. Ah, bos, apa yang Anda ingin saya lakukan? Zhao Meng segera mendapatkan kembali energinya. Persiapan pernikahan telah diserahkan kepada Yao Jing dan Fei Yan. Yang harus Anda lakukan adalah para tamu. Mitra dan teman grup Lin kami harus mengirim undangan. Selain itu, Yao Jing dan Fei Yan Anda harus bekerja sama dengan 2 dari mereka. Saya akan mengizinkan Anda untuk tidak pergi bekerja untuk bulan depan, dan Anda dapat menyelesaikan hal-hal yang saya katakan. Kata Stephen Lin. Bos, jangan khawatir, saya pasti akan menangani masalah yang Anda ceritakan dengan baik, dan saya tidak akan mengecewakan harapan Anda. Zhao Meng berkata dengan serius. Bagus sekali, itu saja untuk saat ini, kata Stephen Lin, dan menutup telepon. Zhao Meng meletakkan telepon perlahan, dengan kehilangan tak terkendali di wajahnya. Apakah akhirnya saatnya untuk menikah? Hei, sepertinya aku juga perlu membuat beberapa rencana untuk diriku sendiri. Bos, izinkan aku membantumu untuk yang terakhir kalinya, gumam Zhao Meng pada dirinya sendiri. Dengan finalisasi pernikahan, berita tentang pernikahan Stephen Lin mulai menyebar di pasar. Banyak orang pada awalnya tidak percaya ketika mendengar berita tersebut, tetapi kemudian, ketika Lin mulai membagikan undangan ke dunia luar, orang akhirnya percaya bahwa Stephen Lin benar-benar akan menikah, dan itu adalah pernikahan 1 kali. Sejujurnya, tidak jarang memiliki istri yang lebih tua dan istri yang lebih muda, terutama di keluarga bangsawan, seperti keluarga Lin asli. Jadi menikah 2 bukanlah hal baru. Namun, jarang ada 2 istri yang mengadakan pernikahan bersama dan menikah bersama di Long Country, jadi ketika Lin mengkonfirmasi bahwa Stephen Lin ingin menikahi keduanya sekaligus, orang-orang langsung meledak. Banyak moralis melompat keluar dan menuduh Stephen Lin korup secara moral dan secara terang-terangan melanggar hukum negara. Menghadapi para pembela ini, pernyataan grup Lin sangat sederhana. Jika Anda tidak menyukainya, pergilah ke Stephen Lin untuk bertarung 1 lawan 1. Jika Anda menang, maka apapun yang Anda katakan adalah benar. Tanggapan seperti itu langsung membungkam banyak orang. Hanya lelucon, Stephen Lin adalah yang terkuat di dunia saat ini, siapa yang bisa mengalahkannya seorang diri. Tetapi bahkan jika beberapa orang tutup mulut, masih ada beberapa orang yang masih bersedia mengkritik Stephen Lin dari moral yang tinggi. Stephen Lin secara alami tidak menerima kritik ini, dia bahkan terbang ke Eropa dengan 2 wanita dengan cara yang sangat terkenal untuk memilih gaun pengantin. Perilaku seperti ini bahkan memberi pegangan pada troll. Beberapa orang mengatakan bahwa Stephen Lin menyembah negara asing dan menyanjung orang asing. Itu jelas pernikahan dari kerajaan naga, jadi mengapa dia pergi ke Eropa untuk memilih gaun pengantin? Namun, ketika penjahit kerajaan dari keluarga kerajaan yang korup melangkah maju dan mengatakan bahwa mereka akan membuat gaun pengantin untuk Yao Jing dan Gu Feiyan, banyak orang tutup mulut dengan bijaksana. Keluarga kerajaan yang korup adalah keluarga kerajaan dengan warisan terpanjang di dunia saat ini. Ada banyak bakat di dalamnya.
Bakat ini telah mengikuti keluarga kerajaan selama ratusan tahun. Orang-orang ini juga mewakili keaslian keluarga kerajaan. Stephen Lin adalah mampu membiarkan penjahit keluarga kerajaan yang korup membuat gaun pengantin untuk kedua menantu perempuan mereka. Karena bahkan orang terkaya di Eropa, dan bahkan beberapa bangsawan, tidak memenuhi syarat untuk menggunakan penjahit kerajaan. Promosi prestise negara kita semacam ini sudah cukup untuk membuat beg manapun tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Setelah memesan gaun pengantin di Eropa, Stephen Lin pergi ke Afrika lagi, dan kemudian membeli 2 batu berharga dari mahkota seorang raja Afrika tertentu yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Kedua batu permata ini, satu biru dan yang lainnya merah, dikirim oleh Stephen Lin ke produsen perhiasan top dunia, dan kemudian dibuatlah 2 cincin kawin wanita yang tak ternilai harganya. Setelah itu, Stephen Lin kembali ke negara naga, dan kemudian meminta perancang pakaian lokal negara naga untuk merancang beberapa gaun pengantin bergaya Tiongkok. Dalam proses melakukan ini, Stephen Lin menjaga profil tinggi selama seluruh proses. Bab 3130. Pada saat yang sama gatal, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan. Hari-hari berlalu begitu saja. Kabar bahwa Stephen Lin akan menikahi 2 istri sekaligus masih menyebar. Dan di antara berita heboh tersebut, ada satu hal yang sangat panas, yaitu berapa banyak tamu yang akan diundang Stephen Lin untuk pernikahan ini. Semua orang tahu bahwa Stephen Lin memiliki jaringan kontak yang luas, tetapi banyak orang tidak tahu seberapa luas jaringannya, jadi semua orang sangat khawatir tentang tamu seperti apa yang dapat diundang Stephen Lin kali ini. Panitia perencanaan pernikahan kepala keluarga Lin juga sangat membantu. Ketika semua orang bingung, mereka mengumumkan gelombang undangan pertama untuk pernikahan Stephen Lin. Ketika orang melihat daftar ini, semua orang tercengang. Orang pertama dalam daftar ternyata adalah seorang pria bernama Tuan Zhao. Tidak ada nama khusus yang diberikan dalam daftar, tetapi hanya satu Tuan Zhao yang menduduki tempat pertama dalam daftar. Meskipun daftar ini dikatakan diurutkan secara acak, semua orang tahu bahwa itu hanya untuk dilihat orang lain. Bahkan jika daftar ini tidak diurutkan berdasarkan kekuatan para tamu, orang yang bisa menduduki peringkat pertama pasti sangat baik. Next people. Banyak orang berspekulasi tentang identitas orang ini, di antaranya Zhao Tuntian yang paling bisa ditebak, karena Zhao Tuntian adalah sahabat Stephen Lin, dia juga direktur klan naga, dan dia juga kepala keluarga Zhao. Yang paling penting adalah karena posisi Zhao Tuntian, pasti tidak mudah untuk langsung menuliskan namanya di daftar, jadi wajar saja jika dia bernama Tuan Zhao. Namun, tepat ketika semua orang menebak seperti ini, 3 kata Zhao Tuntian di belakang daftar menamparkan wajah semua orang. Zhao Tuntian juga muncul di daftar, yang berarti Tuan Zhao di daftar teratas bukanlah Zhao Tuntian. Siapa orang ini? Banyak orang sebenarnya memiliki tebakan samar di hati mereka, tetapi tidak ada yang berani mengatakan tebakan itu, karena terlalu luar biasa, tidak ada yang berani membayangkan orang itu akan datang ke pernikahan Stephen Lin. Di belakang Tuan Zhao adalah Pangeran Wesley. Ini tidak di luar dugaan semua orang, lagi pula status Pangeran Wesley ada di sana, dan hubungannya dengan Stephen Lin juga dibicarakan oleh banyak orang. Namun, Pangeran Wesley berada di urutan kedua, yang juga membuat semua orang semakin penasaran dengan Tuan Zhao yang pertama. Ini bisa siapakah Tuan Zhao yang berada di peringkat sebelum Pangeran Wesley? Tamu ketiga dalam daftar tamu juga bukan dari kerajaan naga, melainkan Barton dari negara asing. Ini tidak di luar harapan semua orang. Lagi pula, Barton dan Stephen Lin bersama-sama mendirikan klub Taisan, dan klub Taisan juga menduduki halaman depan media utama dan sektor bisnis hanya dalam beberapa hari. Banyak orang mengira itu munculnya Taisan Club pasti akan mengubah struktur ekonomi dunia yang ada saat ini, dan ketua klub Taisan pasti akan menjadi tokoh teratas di pasar. Barton menempati urutan ketiga dalam daftar dan pantas mendapatkannya.
Tempat keempat dalam daftar adalah Zhao Tuntian sebagai Direktur Klan Naga dan kekuatan tempur teratas Klan Naga. Ditambah hubungannya dengan Stephen Lin, dapat dimengerti bahwa Zhao Tuntian ditempatkan di tempat keempat. Di belakang Zhao Tuntian adalah Xiao Chentian, lalu Bi Feiyun dan lainnya. Semua orang menemukan bahwa keluarga Lin tampaknya sengaja menyatukan para seniman bela diri ini, dan banyak dari mereka bukan orang yang sangat mulia, dan mereka semua diundang, seperti Su Qing yang memotong air, dan tamu gunung dari Sekte Wudang. Sebenarnya, tidak ada yang perlu disebutkan tentang identitas, tetapi disatukan dalam satu kesatuan. Ada total 30 nama di daftar pertama, dan prajurit menyumbang sekitar 80% dari mereka. Hal ini pasti membuat orang sedikit bingung. Mungkinkah sebagian besar orang yang bergaul dengan Stephen Lin adalah prajurit? Saat semua orang bertanya-tanya, daftar kedua muncul. Begitu daftar kedua muncul, orang-orang sangat terkejut, karena orang yang menduduki peringkat pertama di daftar kedua ternyata adalah Abra, pangeran dari negara minyak. Status orang ini sangat tinggi, bahkan melebihi Zhao Tuntian. Dan setelah itu orang ini adalah Mark, Menteri Perdagangan Uni Eropa. Status orang ini pasti 1 lawan 1. Melihat kedua orang ini, banyak orang langsung mengerti bahwa kehormatan para tamu di setiap daftar yang diberikan oleh keluarga Lin tidak ada hubungannya dengan daftar lainnya, sehingga memastikan bahwa setiap daftar memiliki cukup tokoh penting. Pada saat yang sama, setiap daftar juga akan menambahkan beberapa orang dengan identitas yang kurang penting, sehingga setiap daftar akan terlihat lebih seimbang, dan emosi beberapa orang di belakang daftar akan lebih diperhatikan. Operasi semacam ini tidak buruk, setidaknya setiap daftar akan memberi orang perasaan yang cerah. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.